Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengar jelas suara saya, Nak? Iya, Miss. Jelas, Miss. Iya, alhamdulillah. Oke, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa bertatap muka walaupun hanya via Zoom seperti saat ini. Selawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, semoga semuanya siap untuk menerima materi hari ini dan selalu semangat dan tetap dalam keadaan yang sehat. Ya. Nah, bisa dilihat PPT saya, Nak? Bisa, Mi. Bisa ya? Bisa, Bu. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang wilayah. Nah, dari wilayah negara Indonesia tentunya salah satu unsurnya adalah adanya rakyat. Nah, rakyat ini terbagi-bagi, Nak. Nah, disinilah kita akan mengetahui peran rakyat itu. Ada yang sebagai penduduk, bukan penduduk, warga negara, dan bukan warga negara. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian penduduk, bukan penduduk, warga negara, dan bukan warga negara. Selanjutnya, siswa menjelaskan asas-asas kewarganegaraan. Kemudian, siswa dapat mendeskripsikan proses pengajuan kewarganegaraan atau yang biasa kita sebut nanti dengan proses naturalisasi. Selanjutnya, siswa mampu menganalisis penyebab seseorang kehilangan kewarganegaraan. Lanjut. Nah, di sini tadi salah satu unsur negara terbentuknya wilayah adalah adanya rakyat. Nah, di sini pengertian dari rakyat adalah yaitu semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara dan tunduk pada kekuasaan negara disebut dengan rakyat. Nah, rakyat ini juga ada dalam pasal 26, dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 perihal warga negara dan penduduk. Jadi, warga negara dan penduduk diatur di dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 yang mana berbunyi yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli, yaitu kita, Nak, dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang mana itu undang-undangnya? Jadi undang-undang warga negara adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Boleh dicatat ya. Jadi orang bangsa asing juga bisa menjadi warga negara Indonesia. Tentunya dengan apa tadi? Yaitu jika dia disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Artinya dia melakukan proses pengajuan, yaitu naturalisasi. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi proses naturalisasi itu seperti apa. Nah, selanjutnya dalam pasal 26 tadi, ya kan, terbagi lagi kan, rakyat itu sebagai apa? Bukan hanya warga negara, tapi yang dinamakan rakyat juga adalah sebagai penduduk, ya, karena penduduk Indonesia. Itu dia. Nah, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi nanti bisa dibedakan ya, antara warga negara dengan penduduk. Itu dia. Nah, selanjutnya
Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Nah, undang-undang itu tadi ya, nah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Nah, rakyat berdasarkan hubungannya dengan daerah tentu dibedakan menjadi terbagi dua ya, penduduk dan bukan penduduk. Dia. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal ataupun berdomisili di dalam suatu wilayah negara ataupun menetap untuk jangka waktu yang lama. Jangka waktu yang lama kategori untuk penduduk, jadi sesuai dengan undang-undang kita, undang-undang kewarganegaraan, yaitu dia 5 tahun berturut-turut tinggal di Indonesia atau 10 tahun tidak berturut-turut. Nah, itu dia. Jadi penduduk yang memiliki status kewarganegaraan disebut sebagai warga negara Indonesia, WNI. Nah, ingat sekali lagi, penduduk yang memiliki status kewarganegaraan, artinya kita warga negara asli pribumi asli, kita termasuk penduduk juga warga negara. Disebut sebagai warga negara Indonesia apabila dia memiliki status kewarganegaraan. Dia. Warga negara asing ataupun WNA yang menetap di Indonesia karena suatu pekerjaan juga disebut penduduk, tapi bukan warga negara ya. Jadi penduduk itu terbagi dua juga, warga negara Indonesia serta warga negara asing. Iya, yang misalnya dia menetap di Indonesia karena suatu kondisi tertentu, misal karena adanya pekerjaan, ya, karena yang paling utama itu pekerjaan, karena dia sifatnya menetap. Nanti kalau bukan penduduk kita bahas lagi. Kalau bukan penduduk dia sifatnya nggak menetap. Jadi paling utamanya dia berada di Indonesia. Kalau penduduk warga negara asing karena statusnya sebagai pekerja. Ya, kita lihat siapa ya kalau di dunia hiburan ya, karena banyak ya aktor-aktor, artis ya kan dari luar negeri yang sifatnya bekerja di Indonesia. Itu contoh-contohnya seperti itu dia, Nak. Nah, yang kedua adalah bukan penduduk. Bukan penduduk adalah mereka yang berada di dalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Nah, contohnya siapa? Para turis yang datang ke Indonesia, para wisatawan ya, karena yang dia datang ke Indonesia karena suatu kondisi yang intinya dia tidak menetap, ya, karena berkunjung karena misalnya melihat sesuatu, ya kan? Itu dia, ada perihalnya. Itu bisa dibedakan ya antara penduduk dan bukan penduduk. Bisa paham sampai sini? Iya, Bu. Iya. Paham, Bu. Kok sunyi kali nih? Paham, Bu. Iya, oke. Kita lanjut. Nah, tadi ya, rakyat tadi ya, jadi terbagi atas penduduk, bukan penduduk, warga negara, dan bukan warga negara ataupun orang asing. Nah, sekarang kita bahas tentang pengertian warga negara. Jadi warga negara adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara. Nah, jadi status kewarganegaraannya itu warga negara asli ataupun warga negara keturunan asing. Itu yang disebut dengan warga negara, Nak. Warga negara juga dapat diperoleh melalui proses naturalisasi tadi. Jadi, yang disebut di sini, jadi status kewarganegaraan warga negara asli itu kita, ataupun warga negara keturunan asing, nah itu pasti ini warga negara keturunan asing ini tentunya sudah melalui proses naturalisasi melalui undang-undang kewarganegaraan. Harus disahkan dulu dia, karena kalau orang asing tidak bisa menjadi warga negara Indonesia tanpa melalui proses naturalisasi. Itu ya. Yang kedua adalah bukan warga negara ataupun orang asing. Adalah mereka yang berada pada suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara tersebut. Nah, apa contohnya? Contohnya misalnya duta, konsul, ya kan, kontraktor asing yang tinggal di Indonesia. Jadi bukan warga negara. Artinya ada perbedaannya, Nak. Apa perbedaannya, Mi? Perbedaannya terdapat pada hak dan
kewajiban sebagai warga negara. Jadi warga negara itu tentunya memiliki hak dan kewajiban. Haknya misalnya dia berhak memilih, ya kan, kalau ada pemilihan umum, dia berhak dipilih. Sementara kalau bukan warga negara asing, dia tidak berhak memilih dan dipilih, serta dia tidak wajib membayar pajak, misalnya seperti itu dia. Dia tidak wajib membela negara, itu ya, perbedaannya ya. Tahu duta? Duta tahu, Nak? Mana suaranya? Salwa, Nadia? Iya, Bu. Iya, tahu duta ya? Duta, konsul tahu ya, Nak? Tahu, Bu. Iya, jadi duta dan konsul itu kan baik dari negara kita yang dikirim ke luar negeri maupun dari luar negeri yang dikirim ataupun menetap tinggal di negara kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan bukan warga negara, tapi sifatnya menetap. Ya, bisa dipahami ya, Nak ya? Oke, kita lanjut. Nah, adapun asas kewarganegaraan. Jadi dalam sebuah undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang undang-undang tentang kewarganegaraan, tentunya juga dibahas tentang asas kewarganegaraan. Jadi asas kewarganegaraan ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia pasal 28E ayat 1 adalah setiap orang itu bebas dan berhak memeluk agama, beribadat menurut agamanya, serta memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, serta memilih kewarganegaraan ataupun tempat tinggalnya di wilayah negara. Itu dia, berhak ya, sesuai pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, asas kewarganegaraan secara umum, Nak, terbagi atas dua. Ini secara umum ya. Jadi seluruh masyarakat dunia ataupun negara manapun itu mengenal yang namanya dua asas kewarganegaraan ini, yaitu asas kewarganegaraan ius soli dan asas kewarganegaraan ius sanguinis. Jadi dari dua asas ini seseorang bisa dilihat dia masuk kewarganegaraan mana dari dua asas ini, ya. Apa itu asas ius soli, Mi? Apa itu asas ius sanguinis? Asas ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat di mana dia dilahirkan. Ya, pokoknya ingat aja, Nak, ius soli berdasarkan tempat di mana ia dilahirkan ataupun seseorang itu dilahirkan. Nah, sementara asas ius sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan darah keturunan. Berdasarkan keturunannya, ya. Asas ius soli dan asas ius sanguinis. Nah, siapa yang menganut asas ius soli? Negara-negara mana saja yang menganut asas ius soli dan negara-negara mana saja yang menganut asas ius sanguinis. Jadi, negara yang menganut asas ius soli termasuklah Amerika Serikat. Itu dia, asas ius soli. Inggris, Mesir, itu termasuk dalam negara yang menganut asas ius soli. Jadi dimanapun warga negaranya dari negara yang menganut asas ius soli tadi tinggal, maka dia dia merupakan warga negara tersebut berdasarkan tempat di mana dia dilahirkan. Bisa dipahami ya? Sementara asas ius sanguinis, negara-negara yang menganut asas ini adalah termasuklah kita juga, nah, Indonesia, Korea, Cina. Nah, itu dia menganut asas ius sanguinis. Kalau Indonesia hampir bisa dikatakan semi ya, ius soli juga, ius sanguinis juga. Karena apa, Nak? Negara kita mengakui kemanapun keturunan kita tinggal dan dilahirkan, maka kita tetap menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Jadi ibu kita, bapak kita yang warga negara asli pribumi, misalnya pergi nih bekerja, merantau ke negeri orang gitu ya, ke negeri Cina misalnya. Kita dilahirkan di sana, Nak. Kita akan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia.
Jadi kan kita menganut asas ius sanguinis dan ius soli juga ya, dimanapun dilahirkan. Karena apa? Berdasarkan apa, darah keturunan juga. Jadi Indonesia termasuk yang semi kedua-duanya. Nanti kita lihat lagi. Nanti akan direvisi ulang berdasarkan kebutuhan masyarakat Indonesia, sehingga kalau Indonesia itu bukan hanya menganut dua asas ini, tapi ada berbagai pilihan asas lagi yang ditawarkan untuk warga negara Indonesia. Karena apa? Karena kebutuhan zaman yang sudah sekarang ini berbeda. Karena banyaknya warga negara Indonesia yang dia menikah dengan warga negara asing. Artinya apa? Pernikahan campuran, melahirkan anak. Nah, nanti anaknya itu menjadi warga negara mana? Ini kita bahas. Nah, jadi akibat dari dua asas tadi, maka adalah dimungkinkannya timbul sebuah masalah. Itu dia. Jadi kemungkinan status warga negaraan seseorang itu masalahnya bisa apatride, bipatride, ataupun multipatride. Nah, apa itu apatride, bipatride, dan multipatride, Mi? Bisa dicatat, apatride adalah seseorang yang tidak memiliki asas kewarganegaraan sama sekali. Artinya orang ini yang berada di apatride, dia tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali. Sementara bipatride adalah seseorang memiliki dua kewarganegaraan. Sedangkan multipatride, seseorang mendapatkan lebih dari dua kewarganegaraannya. Itu dia. Nah, kenapa hal ini bisa muncul? Karena dua asas tadi, ius soli dan ius sanguinis. Umi contohkan seperti ini. Saya contohkan seperti ini. Seseorang bisa apatride, misal warga negara Cina. Cina tadi menganut asas ius apa, Nak? Ius apa? Sanguinis. Iya, Cina menganut asas ius sanguinis. Nah, warga negara Cina yang pergi ke misalnya negara Amerika yang menganut asas apa? Ius solinis. Iya. Warga negara Cina tadi pergi ke negara Amerika, dia melahirkan anaknya di negara Amerika. Amerika kan menganut asas ius soli berdasarkan tempat kelahiran, sementara Cina berdasarkan darah keturunan. Maka anak tersebut bisa menjadi apa? Bukan apatride ya. Anak tersebut bisa menjadi bipatride, dua kewarganegaraan. Karena apa? Cina mengakui, ya kan, karena berdasarkan darah keturunan, dan Amerika juga mengakui karena dia lahir di negara yang menganut asas apa, Nak? Tempat kelahiran. Ya, bisa dipahami ya? Akibat tadi ya. Ya, jadi kalau apatride kebalikannya, warga negara Amerika yang melahirkan anaknya di Cina, maka anaknya tadi apa? Menjadi apatride, tidak memiliki keluarga negaraan. Bisa dipahami? Bisa dipahami, Nak? Iya, karena kan Amerika tadi menganut asas berdasarkan tempat dilahirkan. Tapi anaknya nggak dilahirkan di negara mereka, ya kan? Dilahirkan di negara Cina yang menganut asas darah keturunan. Sementara mereka tidak punya keturunan Cinanya, maka anaknya menjadi apatride, tidak memiliki kewarganegaraan ya. Oke, sekarang multipatride. Mengapa seseorang bisa menjadi multipatride? Nah, jika seseorang itu tadi menikah dengan beda kewarganegaraan. Jadi anak yang dilahirkan itu bisa memiliki kewarganegaraan dari sang ibu ataupun sang ayah. Contoh misalnya warga negara yang menikah, warga negara Indonesia yang menganut asas ius sanguinis juga, Nak, ya kan? Ataupun Cina yang menikah dengan warga negara Inggris misalnya yang menganut asas ius soli, maka anaknya itu bisa multipatride. Itu dia, bisa banyak warga negaraannya. Ya, bisa dipahami ya. Nah, nanti adanya multipatride ini tadi, anak bisa memilih kewarganegaraan setelah usianya 17 tahun ke atas. Itu dia. Oke, saya lanjut ya, Nak ya. Jadi, nah ini tadi. Jadi menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, jadi karena adanya masalah tadi, Nak, di asas ius sanguinis dan ius soli, jadi pemerintah kita
merevisi undang-undang itu tadi. Tidak bisa sebuah negara hanya menganut dua asas itu tadi, hanya menganut asas ius sanguinis dan ius soli, karena bisa terjadi masalah tadi seperti apatride, bipatride, dan multipatride. Maka direvisilah dengan penambahan asas-asas yang lain. Yang asas itu apa saja? Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu menentukan satu asas bagi setiap orang. Jadi bisa memilih sifatnya. Yang kedua adalah asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Nah, ini bagi orang-orang yang menikah beda warga negara ataupun campuran. Ya. Tambahan asasnya setelah direvisi oleh pemerintah kita. Nah, selain 4 asas tadi, seseorang warga negara asing bisa juga tetap menjadi bagian dari warga negara Indonesia jika dia melakukan proses naturalisasi. Nah, apa itu proses naturalisasi? Jadi, naturalisasi adalah sebuah proses pengajuan seseorang untuk menjadi warga negara di sebuah negara yang ia inginkan. Itulah namanya proses naturalisasi. Nah, proses naturalisasi ini juga terbagi dua, Nak. Apa? Proses naturalisasi biasa dan proses naturalisasi istimewa. Ya. Nah, seperti apa proses naturalisasi biasa? Nah, jadi proses naturalisasi biasa ini adalah orang bangsa asing yang akan mengajukan permohonan. Jadi kalau biasa dia melakukan prosedur sebagaimana mestinya dengan mengajukan syarat-syarat yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan tadi, yaitu pasal 9. Apa itu dia prosedurnya? Yang pertama, jadi seseorang yang ingin menjadi warga negara Indonesia, yang pertama itu dia harus berusia 18 tahun ke atas ataupun sudah kawin. Jadi walaupun usianya belum 18 tahun, tapi dia sudah kawin, misal dia di 17 tahun sudah kawin, jadi ingin mengajukan proses naturalisasi, bisa Mi? Bisa, karena dia orang yang sudah kawin dianggap apa? Dia dewasa, seperti itu dia. Yang kedua adalah pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut ataupun paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Jadi misalnya dia pergi nih, tinggal di Indonesia, 3 tahun di Indonesia, pergi lagi ke luar negeri 2 tahun, balik lagi ke Indonesia 5 tahun, selama 10 tahun seperti itu. Bisa Mi? Bisa. Yang penting apa? 10 tahun tidak berturut-turut. Selanjutnya adalah sehat jasmani dan rohaninya, artinya ya, sehat badannya juga, Nak. Akalnya juga, mentalnya, nggak boleh orang gila. Selanjutnya adalah dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila. Jadi nggak bisa dia kalau tidak bisa berbahasa Indonesia, maka syaratnya tidak diterima. Selanjutnya adalah tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. Jadi seseorang yang pernah terkena kasus pidana, dia sudah gugur. Salah satu syaratnya untuk melakukan proses naturalisasi. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, dia tidak memiliki kewarganegaraan ganda. Jadi dia harus, jika dia sebelumnya warga negara asing, dia harus melepaskan dulu warga negara sebelumnya untuk bisa menjadi warga negara Indonesia. Selanjutnya adalah dia harus memiliki pekerjaan ataupun penghasilan tetap. Karena apa, Nak? Untuk biaya-biaya administrasi. Ya. Selanjutnya adalah membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Nah, inilah yang merupakan proses pengajuan naturalisasi biasa. Selanjutnya, naturalisasi istimewa. Apa yang disebut dengan naturalisasi istimewa? Jadi, naturalisasi istimewa itu diberikan oleh pemerintah kita kepada seseorang yang bukan menjadi warga negara Indonesia, namun dia berjasa terhadap negara.
Nah, jadi dia bisa melalui proses naturalisasi istimewa, nggak harus dia naturalisasi biasa. Siapa contohnya? Contohnya siapa kira-kira nak yang berjasa? Siapa? Misal atlet, ya kan? Pemenang-pemenang misalnya olimpiade, tapi dia yang skalanya internasional, yang dia bisa mengharumkan nama bangsa, maka dia bisa melalui proses naturalisasi istimewa. Ya, kenal Christian Gonzalez? Ya, Christian Gonzalez itu kan terkenal ya, pesepak bola ya, yang cowok pasti tahu nih, ya. Nah, itu kan dia melalui proses naturalisasi, ditawari melalui proses naturalisasi istimewa. Namun syarat si Gonzales ini untuk melakukan proses naturalisasi biasa juga sudah terpenuhi. Karena apa? Dia sudah tinggal di Indonesia selama lebih dari 10 tahun karena menikah dengan warga negara Indonesia, ya kan? Dan apa? Beliau juga sudah bisa betul untuk bisa berbahasa Indonesia. Itu ya, nak ya. Oke, kita lanjut. Jadi penentuan status kewarganegaraan juga lazim menggunakan dua stelsel. Itu dia. Stelsel aktif dan stelsel pasif. Apa yang disebut dengan stelsel aktif? Yaitu melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif. Itu dia, nak. Artinya ini apa? Ini dia melalui proses naturalisasi biasa kalau stelsel aktif. Sementara stelsel pasif adalah tanpa harus melakukan tindakan hukum tersebut. Artinya apa? Ini dia dengan cara melalui proses naturalisasi istimewa tadi. Nah, jadi dengan adanya stelsel aktif dan stelsel pasif, maka timbullah hak-hak opsi. Itu dia tadi ya, hak-hak ini tadi. Hak yang pertama adalah hak opsi dan hak repudiasi. Jadi hak opsi adalah hak untuk memiliki suatu kewarganegaraan. Jadi ini dia termasuk ke dalam stelsel aktif. Sementara hak repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan. Ini dalam stelsel pasif berarti dia naturalisasi istimewa tadi kan dia sifatnya itu diberikan oleh pemerintah. Jadi dia bisa menolak, menerima, ataupun misalnya dia bisa menolak dan dia bisa menerima seseorang yang diberikan naturalisasi istimewa tadi sama pemerintah. Paham ya? Misalnya Umi warga negara asing gitu ya. Dia saya warga negara asing, jadi misalnya berjasa terhadap negara lain, kemudian ditawari sama pemerintah mau menjadi warga negara Indonesia. Ketika saya menggunakan hak repudiasi, berarti saya bisa menolak, ya, bisa menolak warganegaraan Indonesia tadi dengan alasan saya nggak mau meninggalkan warganegaraan saya yang sebelumnya. Bisa dipahami ya, nak ya? Oke, sedikit lagi. Jadi peraturan perundang-undangan pendukung pelaksana undang-undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Jadi ada beberapa ini nak peraturan perundang-undangannya. Ya, bisa dibaca lagi nanti ya, karena waktu kita juga baca lagi saya sudah upload di psikologi PPT-nya. Nah, kemudian ada kedudukan warga negara dan kewarganegaraan di Indonesia. Dia ya. Jadi ada perbedaan status tadi ya. Yang penting diingat adalah perbedaan dari rakyat itu terbagi atas penduduk, bukan penduduk, warga negara, serta bukan warga negara. Kalian harus ingat ya, nak ya. Nah, jadi seseorang juga bisa kehilangan kewarganegaraan. Nah, apa itu syarat-syaratnya? Ini bisa dibaca. Salah satu syaratnya bisa saya terangkan, yaitu jika orang lain itu dia menerima kewarganegaraan dari negara lain atas kemauannya sendiri, maka hilanglah kewarganegaraan sebelumnya. Atau misalnya dia karena masuk dalam dinas tentara asing, menyatakan janji setia terhadap suatu negara, itu bisa kehilangan kewarganegaraan. Bisa ya, dipahami ya? Ini dia, prosedur permohonannya juga bisa dibaca lagi nanti, nak. Oke, saya rasa, saya harap kalian bisa memahami materi yang saya berikan pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kondisi. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.